wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan sebanyak 5 orang. Saya sendiri sebagai ketua kelompok Muhammad Ali Marwan. Kemudian ada Putri Wulandari, ada Sayyid M. Zain Al-Hasani, Nur Jannah, dan yang terakhir Muslim. Nah, di sini kami menganalisis dakwah di media sosial, yaitu konten dakwah melalui media YouTube dan Instagram. Nah, sebelum kami menjelaskan hasil analisis kami, lebih dulu saya akan menjelaskan beberapa fitur-fitur yang sangat berguna bagi konten kreator dalam membuat konten dakwah pada kedua media tersebut. Di sini kami memilih aplikasi YouTube dan Instagram, di mana aplikasi YouTube ini merupakan salah satu platform berbagai video yang bisa diakses oleh pengguna di seluruh dunia. Aplikasi ini memudahkan pengguna untuk mengunggah, menonton, dan berbagi video secara online. YouTube pula memiliki beberapa fitur seperti short, live streaming, komentar, dan iklan yang dapat digunakan oleh pengguna untuk melakukan interaksi dengan penonton mereka. Selain itu, seiring berjalannya waktu, YouTube juga menjadi situs untuk menerbitkan lagu, menyalurkan hobi, serta untuk mempromosikan sebuah produk maupun perusahaan. Untuk Instagram sendiri merupakan sebuah layanan jejaring sosial, foto, dan video sharing dibuat oleh Kevin Systrom dan Mike. Instagram diluncurkan secara resmi pada Oktober tahun 2010. Instagram menawarkan fitur-fitur seperti Reels, filter, UTV, auto caption, post, live, broadcast channel, dan story. Aplikasi ini juga memungkinkan pengguna untuk mengunggah media yang dapat diatur dengan tagar dan penanda geografis. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Instagram berubah sebagai aplikasi kritik dan saran bagi pengguna. Dakwah multimedia adalah metode penyebaran pesan-pesan agama Islam yang menggunakan berbagai jenis media digital dan teknologi informasi. Ini mencakup penggunaan video, audio, gambar, teks, dan animasi yang disampaikan melalui platform. Dakwah multimedia dapat dilakukan melalui media sosial dengan memanfaatkan berbagai fitur-fitur yang tersedia pada masing-masing platform. Adapun fitur-fitur yang dapat digunakan dalam dakwah multimedia yaitu pertama, short videos. Fitur ini dapat kita jumpai pada platform seperti YouTube Short, Instagram Reels, dan TikTok. Fitur ini memiliki durasi maksimal 60 detik yang menarik dan mudah dibagikan, serta mudah viral. Dalam short video mempunyai strategi yaitu membuat konten dakwah yang padat, jelas, dan menarik. Nah, kemudian kita menggunakan tren dan musik yang sedang populer untuk menarik perhatian pengguna. Nah, adapun fitur yang kedua yaitu live streaming. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menyiarkan video dan audio secara langsung melalui internet, sehingga penonton dapat menyaksikan konten tersebut secara real time. Komentar dan chat interaktif selama siaran langsung dan memungkinkan komunikasi dua arah antara penyiar dan penonton. Layanan live streaming sering digunakan di berbagai platform seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok. Yang ketiga yaitu IGTV atau Instagram TV. Platform yang menggunakan fitur ini yaitu Instagram. Kelebihan dari fitur ini membagikan video dengan durasi yang panjang dan memungkinkan memiliki penjelasan yang lebih mendalam. Penggunaan multimedia dalam dakwah memiliki potensi besar untuk mempengaruhi perilaku dan sikap makmum terhadap agama dan keyakinan mereka. Cara dakwah multimedia mempengaruhi audiens. Yang pertama, visual dan audio yang menarik. Penggunaan video, gambar, dan audio yang menarik dapat membuat materi dakwah lebih disukai dan mudah diingat. Konten yang disampaikan secara visual dan auditory cenderung lebih efektif dan menarik perhatian dan mengkomunikasikan pesan secara jelas. Yang kedua, penyebaran yang lebih luas. Platform digital memungkinkan penyebaran pesan dakwah ke audiens yang lebih luas, termasuk mereka yang mungkin tidak terjangkau oleh dakwah tradisional. Yang ketiga,
role model dan inspirasi. Multimedia dapat menampilkan tokoh-tokoh agama yang menjadi role model dan inspiratif. Multimedia dapat menampilkan tokoh-tokoh agama yang menjadi role model bagi audiens. Melihat contoh nyata dari kehidupan seseorang yang beriman dapat menginspirasi audiens untuk mengikuti jejak mereka dalam memperkuat keyakinan dan praktik keagamaan. Contoh dakwah multimedia yang sukses di media sosial, baik dari sisi isi konten maupun dari sisi metode penyebarannya. Dari sisi isi konten YouTube, dari hasil analisis kami di platform YouTube, ada seorang Ustadz Wahabi menentang perbuatan dua imam Masjidil Haram tentang memotong kue dan juga mencium tangan ulama. Karena di zaman Nabi Muhammad SAW belum diterapkan yang namanya mencium tangan. Akan tetapi di zaman itu Nabi Muhammad SAW mencium kening para sahabat dan juga keluarganya. Ustadz Syekh Sa'ad bin Turki Al-Fatslan mengatakan bahwa Imam Malik dan sebagian ulama lainnya mengingkari perbuatan tersebut, sedangkan mayoritas ulama memakruhkannya, dan ada juga ulama yang berpendapat bahwa itu mubah seperti yang diriwayatkan Imam Ahmad dengan syarat orang yang pantas seperti ayah, ibu, orang yang sudah tua maupun seorang ulama. Nah, pendapat yang kuat bahwa itu boleh, hukum mencium tangan itu boleh, tapi bahwa yang mencium tangannya itu orang yang pantas, bukan sebab mencari tujuan atau keuntungan dunia. Dari sisi penyebaran YouTube, video tersebut diunggah melalui media sosial YouTube yang biasanya banyak orang yang dapat melihat konten tersebut dan menimbulkan interaksi antara pengguna dan yang berkomentar. Konten ini bersifat tentang menyindir dua imam Masjidil Haram terlibat dalam pemotongan kue dan mencium tangan sampai merukuk. Itu banyak menarik perhatian pengguna YouTube untuk menonton dan menimbulkan banyak like, komentar, dan membagikan video tersebut. Dari sisi isi konten Instagram, dari hasil analisis kami dari konten Reels Instagram, yaitu Ustadz Mufli mengatakan bahwa musik itu haram. Beliau mengatakan ada beberapa mazhab yang dilantunkan, 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dia meyakini bahwa keempat mazhab tersebut menunjukkan bahwa musik itu haram. Seperti contohnya ketika engkau melihat orang yang mencuri alat musik, jangan engkau potong tangannya karena alat musiknya haram. Namun berbeda dengan Ustadz Adi Hidayat, dia mengatakan bahwa musik di sini dikupas tuntas mulai dari mazhab, dan dia juga tidak melarang apalagi membenarkan musik itu halal atau haram, akan tetapi dia menerima saja pendapat ulama. Dari sisi metode penyebarannya, video tersebut diunggah melalui Reels Instagram dan menimbulkan interaksi antara pengguna dan yang berkomentar. Dakwah multimedia memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu diperhatikan dalam penggunaannya. Yang pertama, kelebihan dakwah multimedia, jangkauan yang luas. Platform multimedia seperti TikTok, Instagram, dan podcast memungkinkan pesan dakwah untuk menjangkau audiens di seluruh dunia. Dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Memungkinkan audiens untuk belajar sesuai dengan kenyamanan mereka. Yang kedua, visualisasi. Dia menarik. Penggunaan gambar, video, dan audio dapat membuat dakwah lebih menarik dan mudah dipahami. Interaktif, media sosial dan platform digital memungkinkan interaksi dua arah antara pendakwah dan audiens, sehingga pertanyaan dapat dijawab secara langsung. Yang ketiga, efisiensi biaya. Penggunaan platform digital seringkali lebih murah dibandingkan dengan metode tradisional seperti tabligh akbar. Kekurangan dakwah multimedia. Kekurangan dakwah multimedia yang pertama itu keterbatasan sumber daya. Dakwah multimedia memerlukan sumber daya yang cukup untuk mengembangkan konten yang berkualitas. Keterbatasan sumber daya
dapat menghambat kemampuan dakwah dalam mencapai tujuan. Keterbatasan kontrol dakwah multimedia memerlukan kontrol yang efektif untuk mengatur konten yang disampaikan. Keterbatasan kontrol dapat menghambat kemampuan dakwah dalam mencapai tujuan. Yang kedua, keterbatasan keamanan dakwah multimedia. Keterbatasan keamanan dakwah multimedia memerlukan keamanan yang tinggi untuk melindungi data dan informasi yang disampaikan. Keterbatasan keamanan dapat menghambat kemampuan dakwah dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, salah tafsir. Pesan dakwah yang disampaikan secara singkat dan terbatas bisa menimbulkan salah tafsir, kontroversi, potensi untuk menimbulkan kontroversi yang tinggi, terutama jika pesan yang disampaikan bertentangan dengan pandangan umum. Ketergantungan pada algoritma penyebaran konten sangat bergantung pada algoritma platform yang bisa merubah sewaktu-waktu. Dengan demikian, kita dapat memperhatikan dakwah multimedia dengan mengembangkan strategi, memperbaiki kekurangan serta mengatasi keterbatasan tersebut. Untuk menyimpulkan analisis data dakwah multimedia dalam konten yang kami analisis, kami dapat menyimpulkan pentingnya nilai-nilai perdamaian, toleransi, dan kerjasama lintas agama dalam menghadapi tantangan meskipun terdapat beberapa perbedaan di antara tokoh-tokoh agama. Mereka menemukan kesepakatan dalam beberapa aspek fundamental seperti pentingnya etika, pendidikan, dan kerjasama antar komunikasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai. Untuk meningkatkan efektivitas dakwah multimedia di masa mendatang, disarankan untuk meningkatkan kualitas konten, memproduksi konten dengan kualitas visual dan audio yang baik, menganalisis data performa konten untuk memahami preferensi audiens, mengedukasi audiens tentang cara menyaring informasi yang mereka terima di media sosial. Dengan langkah-langkah ini, dakwah multimedia dapat semakin efektif dalam menyampaikan pesan agama yang damai dan inklusif.